Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tabiun. Gimana nih kabarnya malam hari ini, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sekarang ini ada di kelas 10 ya, ada di kelas 10 paket C. Nah, kebetulan di kelas 10 ini yang memegang wali kelasnya adalah ibu sendiri. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah Pak Febri ya wali kelasnya. Nah, karena sekarang Pak Febri itu jadi wali kelas 12, jadi kelas 10 digantikan oleh ibu gitu ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pelajaran bahasa Lampung, kita berkenalan terlebih dahulu. Untuk yang di kelas offline itu sudah pernah bertemu sekali ya di waktu minggu pertama. Untuk di kelas online ini adalah pertama kalinya ya kita bertemu. Perkenalkan nama ibu seperti yang ada di PowerPoint ya. Nama ibu adalah Riyadus Solihah, bisa dipanggil Ibu Ria. Ibu lulusan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, baru lulus bulan September kemarin. Alamat rumah ibu ada di dekat kantor PKBM, nggak jauh-jauh dari kantor PKBM. Umur 23 tahun. Dan seperti yang sudah ibu jelaskan, kalau ibu itu mengajar bahasa Lampung ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kita ya. Nggak ada yang mau ditanyain kan? Nah, materi yang akan ibu sampaikan pada malam hari ini adalah mengenai sagata. Di sini ada yang udah tahu apa sih sagata itu? Ayo sambil berpikir apa itu sagata. Ya benar, seperti yang ada di PowerPoint ya, sagata adalah pantun. Aduh, bentar-bentar, ini kok nggak mau di... Nah, sagata adalah pantun. Tadi lupa ngeklik ya, adalah nggak apa-apa ya. Nah, apa sih pengertian sagata itu? Sagata adalah pantun, istilah penyebutan dalam bahasa Lampung. Sagata terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran biasanya tidak memiliki arti, dengan kata lain hanya sebagai pelengkap. Baris ketiga dan keempat berupa isi yang biasanya memiliki makna yang dimaksudkan. Oh ya, ibu kasih tahu dulu kalau misalnya yang ada di PowerPoint ini pasti bakal keluar pada saat UTS ataupun UAS, jadi harap untuk dicatat ya. Karena setelah di absen juga ada soalnya, jadi pasti nanti akan bermanfaat banget. Kalau kalian nggak catat pasti sayang ya, jadi kalian bingung lagi. Nah, jadi sagata adalah sama aja kayak di dalam bahasa Indonesia, yaitu pantun. Pantun kan biasanya terdiri dari 4 baris. Biasanya dia bersajak ABAB. Ini kayaknya di PowerPoint kurang ya, nggak ada tulisannya sajak ABAB. Jadi sagata ini sama aja kayak pantun. Dia itu terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Baris pertama dan keduanya sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu berarti sampiran, dan yang ke-3, 4 itu berupa isi. Di PowerPoint ini kurang ya, nggak ada sajaknya ABAB ya. Nah, terus jenis-jenis sagata. Ada yang udah tahu belum apa aja sih jenis-jenis sagata? Nah, yang pertama itu ada sagata nangguh, yang kedua itu ada sagata buhaga, yang ketiga ada sagata lelagaan, yang keempat ada sagata sanak ngebang, yang kelima ada sagata nyinde. Nah, yang keempat ini kan tulisannya ngebabang ya, tapi bacanya itu sagata sanak ngebang aja, banyak tuh kayak kebuang gitu. Nah, kita akan kupas nih satu-satu. Apa aja sih pengertian sagata nangguh, sagata buhaga, dan lain-lainnya itu apa? Kita mulai dari sagata nangguh. Ada yang udah tahu belum nih sagata nangguh apa? Oke, kita langsung aja ke pengertiannya. Sagata nangguh adalah suatu bentuk pantun yang berisikan berbagai macam bentuk makna dalam membuka maupun menutup sebuah rangkaian kegiatan, dimulai dari ucapan salam kepada hadirin. Kita baca lagi pelan-pelan. Sagata nangguh, yang pertama, sagata nangguh ya. Sagata nangguh adalah suatu bentuk pantun yang berisikan berbagai macam bentuk makna dalam membuka maupun menutup sebuah rangkaian kegiatan, dimulai dari ucapan salam kepada hadirin.
Nah, Sagata Nangguh ini adalah pantun yang biasanya itu dibacakan itu ketika misalnya lagi ada seminar, itu pas pembukaannya itu pakai pantun gitu, pas ada seminar atau workshop atau pidato-pidato di sekolahan gitu ya. Itu atau pas guru-guru itu baru masuk kelas, itu biasanya bisa juga pembukaannya pakai Sagata Nangguh. Nah, contohnya ini, Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tabi jamu saya umum, saya lagi minum kopi. Ini ya, ini kan akhirnya nah di baris kan tadi udah dijelasin ya di depan kalau sajaknya itu ABAB. Nah ini A, ini B, ini A, ini B. Jadi baris pertama sama baris ketiga itu sama, baris ke 2 sama keempat sama. Ini udah ibu tandain ya, udah merah, biru. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih? Ini tuh sebenarnya lirik lagu Cak Culai Nabu Nabu. Kayak gini ya kurang lebihnya. Jadi di dalam lagu Cak Culai Nabu Nabu itu bener-bener banyak, bahkan semuanya itu adalah pantun-pantun, dan ibu ambil dua bait itu sebagai contoh dalam Sagata ini. Nanti ada contoh lain di bawah ya. Nah ini tadi Sagata Nangguh ya, yang Sagata Nangguh yang dimulai untuk ucapan pidato atau ucapan pembukaan atau penutup gitu ya. Nah ini contohnya dari lagu Cak Culai Nabui. Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tadi jamu saya umum, saya lagi minum kopi. Cak Culai Nabui. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah di sini kita bukan mempermasalahkan lagunya, bukan membicarakan lagunya ya, cuman isi lirik dari lagunya nih. Lirik dari lagunya itu dia pakai pantun ya, Sagata. Ini namanya Sagata Nangguh. Apa? Anak-anak yang ada dari lagu Cak Culai Nabu itu Sagata Nangguh ya. Ingat ya, Sagata Nangguh biar kalian ingat. Nah, udah 7 menit aja nih, kita langsung ya ke Sagata Buhaga. Apa sih Sagata Buhaga itu? Sagata Buhaga adalah pantun yang biasanya dipakai muli mahanai buhagaan, isinya tentang masalah cinta. Yang tadi pertama itu ada Sagata Nangguh. Yang pertama Sagata Nangguh, yang kedua Sagata Buhaga. Sagata Nangguh itu untuk pembukaan, Sagata Buhaga itu untuk biasanya dipakai muli mahana ya, bujang gadis, untuk isinya tentang cinta. Nah contohnya ini juga diambil dari lagu Cak Culai Nabu Nabu. Awalnya ngecat niku ngebalas wawai lakwat 3 seminggu kak majang foto menganai. Nah ini tuh juga lirik dari Cak Culai Nabu Nabu ya. Sajaknya itu ABAB. Ini akhirnya yang warna putih A, ini B, ini B. Jadi ABAB ini terdiri dari 4 baris. Yang baris pertama kedua ini sampiran, biasanya dia tidak memiliki arti. Dan ketiga keempat adalah isi. Jadi dia ini biasanya yang mengandung makna itu yang ke 3, 4. Oh ya tadi aku belum lupa artinya ya, apa-apa lah ya. Nah yang ke Buhaga ini artinya adalah awal aku ngecat kamu ngebalas katanya masih sendiri gitu kan. Belum ada seminggu, kamu udah majang foto laki. Nah kayak gitu, itu kan tentang masalah cinta ya, yaitu Sagata Buhaga. Ini dicatat ya, poin-poin pentingnya aja. Tadi kan Sagata Nangguh, yang kedua Sagata Buhaga ya. Yang ketiga itu ada Sagata Lelagaan. Apa sih Sagata Lelagaan itu? Sagata Lelagaan adalah pantun yang bergenre olok-olokan, untuk mengolok sih, bukan olok-olokan. Biasanya itu untuk mengolok gitu ya. Pantun ini tidak memandang umur, jadi bisa dipakai siapa aja. Kalau yang kedua tadi, yang Buhaga itu dia biasanya dipakai bujang gadis atau muli mahana ya. Nah kalau yang Sagata Lelagaan ini dia bisa dipakai di semua umur gitu, untuk mengejek seseorang gitu biasanya. Nah contohnya kayak gini nih. Kalau ini contohnya adalah Bismillah cakak buah, alhamdulillah cakak hadu, lapaham kawin kidah datang-datangi rumah penghulu. Itu contohnya, artinya itu adalah
Bismillah mengambil buah, alhamdulillah naik sudah, ayo segera menikah, kita datangi rumah penghulu. Itu artinya ya, itu adalah kayak mengolokkan, ngejek seseorang yang belum nikah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sagata sanak ngebabang. Sanak ngebang, bacanya sanak ngebang ya. Jadi sagata sanak ngebang ini adalah pantun yang biasanya dipakai untuk mengasuh anak. Ini salah ketik ya. Biasanya untuk meninabobokan anak ataupun menghibur anak supaya tidak menangis. Nah, contohnya yaitu ngebeli kawai hua warnanya hijau biru, adik sikop nana, hatu gegoh sang ratu. Ini kan 4 baris ya, AB. Yang pertama kedua adalah sampiran, yang ketiga keempat adalah isi. Terus yang terakhir yaitu sagata nyindeh. Apa sih sagata nyindeh itu? Jadi sagata nyindeh merupakan pantun yang digunakan untuk menyindir seseorang. Artinya, contohnya, lagi luni ya beti, balak jadi barugah. Lagi uni tika tepi, balak ya runta menah. Nah, ayo apa nih contohnya? Contohnya buat PR kalian. Oke ya, untuk pembelajaran kelas 10, Ibu simpulin dulu ya. Jadi, Bu Haga, materi pada malam hari ini adalah sagata, Bu Haga. Materi pada malam hari ini adalah sagata. Apa sih sagata itu? Sagata adalah pantun. Ya, sagata adalah pantun. Nah, sagata ini ada 5. Yang pertama ada sagata nanggu. Sagata nanggu. Yang kedua ada sagata buhaga. Yang ketiga sagata lelagaan. Yang keempat sagata sanak ngebang. Yang kelima sagata nyindeh. Nah, itu pasti bakal keluar di UTS ataupun di UA, jadi harus diingat-ingat. Sagata nanggu, sagata sanak ngebang, sagata nyindeh, sagata buhaga, percintaan, sama lelagaan tuh ya, ada 5. Nah, sekian dulu untuk pelajaran pada hari ini. Apabila masih ada yang bingung, bisa diatur tingkat pemutarannya ya, bisa diperlambat. Kalau misalnya Ibu bilangnya itu kecepatan, itu bisa diperlambat karena ini kan bakal masuk ke YouTube, jadi kalau bisa durasinya itu nggak panjang. Jadi bisa kalian atur sendiri ya. Kalau misalnya menurut kalian Ibu ngomongnya kelambatan, kalian percepat aja durasi pengaturan ininya ya, setelannya itu di setelan bisa diatur, jadi bisa dicepetin, bisa dilambatin. Kalau misalnya menurut kalian ini kelambatan ya bisa cepetin gitu kan. Jadi disesuaikan sama kalian aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, harus nonton. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kelas offline hari Minggu.